Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, berkumpul di tempat yang paling mulia, yaitu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjalankan salah satu amal ibadah yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Di sini ya insyaallah kita ya sama-sama belajar, sama-sama saling memberikan nasihat. Kata Allah, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena sesungguhnya peringatan dan nasihat tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di sini kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, untuk kedua kalinya saya ya menggantikan beliau Al-Ustaz Abdurrahman yang sekarang jadwalnya Abdurrahman ya Pak ya, yang sekarang lagi safar dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dan semoga Allah menerima ibadah beliau. Di sini ya saya menggantikan beliau. Namun ya sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan saya, terlambat agak lama Pak ya. Dan saya mohon maaf karena ya terus terang ini tidak ada persiapan apa-apa Pak. Jadi kemarin saya ketemu gitu, saya dengarnya ketemunya ngobrol sebentar gitu, Ustadz tolong nanti Jumat malam ngisi gantikan Abdurrahman. Saya dengarnya Jumat malam, nggak tahu saya salah dengar atau salah menyampaikan berita atau saya salah dengar gitu. Jumat malam Pak ya, bisa saya, insya Allah bisa. Jadi saya pikir itu besok, tadi jam 7 kurang 10 apa jam 7 kurang seperempat di WA, Ustaz nanti jangan lupa habis sisa ngisi kajian di Al-Ikhlas. Waduh Pak, ini malam ini atau besok gitu? Saya pikir itu besok gitu. Enggak Ustaz, malam ini. Saya pastikan lagi nelpon Pak Alwan, Pak sekarang atau besok? Sekarang Ustaz. Waduh, dan saya belum siap apa, artinya belum siap materi, belum siap pakaian pun seperti ini Pak. Ini nggak pakai gamis, nggak pakai apa, karena tadi kebetulan posisi nggak di rumah, posisi lagi di luar dan ada kegiatan, ada janji sebetulnya habis sisa sama beberapa ustadz pengabdian gitu, kita mau keluar.
Tapi saya cancel sana. Ntar ya nanti kita tunda kapan-kapan gitu. Jadi ya baju seadanya dan agak terlambat dan nanti materinya ya seadanya Pak ya. Terserah. Saya pikir besok gitu. Taib. Ya ala kulli hal, ya insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita akan ya menyampaikan satu kajian tematik. Ya insyaallah temanya tema yang sangat kita butuhkan, ya, tema yang sangat kita ya perlu untuk mengilmuinya, karena kita semua butuh terhadap ya tema tersebut, yaitu ya miftahu as-sa'adah, ya kunci-kunci kebahagiaan. Ya apa saja kunci-kunci ya yang membuat kita ini ya bahagia, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi tema kita insyaallah kita akan menyampaikan tentang miftahus sa'adah fid dunya wal akhirah. Kunci-kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di awal saya sampaikan bahwasanya materi ini, tema ini adalah tema yang sangat penting untuk kita ilmui, ya, tema yang kita butuhkan semuanya. Kenapa? Karena kita semuanya, ya siapapun dia, ya entah itu kecil besar laki-laki perempuan semuanya ya menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Benar atau tidak Pak? Semuanya ingin hidup bahagia kan di dunia dan di akhirat. Ada Pak Bu yang ingin hidup sengsara di dunia atau di akhirat? Nggak ada. Semuanya, mau orang beriman, mau orang tidak beriman, mau orang ya siapa saja, ya anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, semuanya kalau ditanya diberikan pilihan, pasti semuanya ingin ya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Itu kita sepakati semuanya, kita setuju semuanya. Akan tetapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, walaupun keinginannya sama, yaitu mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, namun ya satu dengan yang lainnya berbeda dalam hal tata cara menempuh jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Ada yang menempuh jalan yang benar, tapi banyak juga orang yang salah dalam menempuh jalan, walaupun tujuannya sama untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Ya, banyak ya manusia ya ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Ya, kemudian dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia berzina wa naudzubillahi min dzalik. Ya, dia mencuri, dia korupsi, ya, dia berfoya-foya, ya, kemaksiatan-kemaksiatan dia lakukan. Ya, harapannya tujuannya yang dia inginkan mendapatkan kebahagiaan hidup. Tapi apakah kebahagiaan hidup tersebut didapatkan atau tidak? Ya, ini ya nanti. Ya. Namun ada sebagian di antara kita, walhamdulillah Allah berikan kepada dia taufik, ya, sehingga dia menempuh jalan yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Dia menempuh jalan yang benar. Ya, maka ini perlu kita tahu, ya, kunci jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, sehingga kita tidak salah dalam mengambil sebab. Kita tidak salah dalam ya melangkah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Kemudian poin berikutnya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita sepakat bahwasanya kebahagiaan atau kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat yaitu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Yang memberikan kebahagiaan hidup kepada seseorang siapa Pak? Bu? Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan orang itu bahagia atau sengsara di dunia maupun di akhirat, yang menentukan, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kecuali
ya harus melalui ya sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum ya, jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah sudah ridha kepada kita, ya, kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Sebaliknya, kalau orang ya mencari kebahagiaan hidup tapi dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melanggar ya syariat-syariat Allah, melanggar batasan-batasan Allah, ya, dia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ya dan juga di akhirat. Kalaupun dia mendapatkan, maka itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang menipu. Ya. Orang bermaksiat, orang mencuri, Pak. Contoh, orang mencuri, dia tatkala berhasil dalam aksi mencurinya, mungkin dia senang, tapi sesaat, ya. Setelah itu di balik kesenangan itu akan muncul ya kegelisahan, kesengsaraan dan seterusnya. Di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Orang berzina wa na'udzubillahi min dzalik. Dia mendapatkan kenikmatan sesaat. Sesaat setelah itu ya kehinaan, ya. Dia akan mendapatkan kesengsaraan. Ya, ketidakbahagiaan hidup di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas amal soleh mereka, kata Allah, dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dua hal. Dua janji Allah untuk orang-orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat ya amal soleh yang dia lakukan berdasarkan keimanan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Apa janji Allah? Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Ini janji Allah, Pak. Kalau orang beramal soleh itu janji Allah, wa falanuhyiyannahu. Di situ ada lam taukid. Falanuhyiyannahu. Lam taukid itu penegasan, penekanan, sungguh artinya. Sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini janji yang pertama. Ya. Tapi para ulama menjelaskan, kehidupan yang baik ini pasti didapatkan oleh orang-orang yang beramal soleh, dengan syarat amal solehnya itu karena keimanan, ya, keikhlas karena Allah, ya, mengharap ya pahala dari Allah. Ini amal solehnya dikerjakan karena keimanan, pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Karena janji Allah, kata Allah, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Tapi para ulama menjelaskan, kehidupan yang baik itu tidak mesti dengan banyaknya harta, tidak harus dengan tingginya jabatan di dunia, tidak harus berupa kenikmatan dunia. Ini para ulama menjelaskan. Ya, jadi jangan dipikir, perasaan sudah orang itu sudah luar biasa, ya, tekunnya dalam beribadah, sholatnya dijaga, puasa dijaga, sedekah luar, tapi ternyata kok miskin begitu, ya. Kemudian dia di dunia tidak punya tidak terkenal begitu, tidak punya jabatan dan yang lainnya, ya. Bukan itu janji Allah. Allah tidak berjanji memberikan harta yang banyak. Allah tidak berjanji memberikan jabatan yang tinggi di dunia, tapi Allah berjanji mendapatkan kehidupan
yang baik, dan itu tidak harus dengan harta, tidak harus dengan jabatan. Karena betapa banyak orang yang hartanya banyak tapi nggak bahagia. Ada Pak? Banyak. Buktinya banyak orang-orang kaya yang lain bunuh diri, ya, banyak, ya. Bahkan riset mengatakan, saya pernah baca, ya, kita mengira orang Barat itu orang kufar. Itu sebagian kita mengira mereka itu orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang terdepan, bukan terbelakang, terdepan, orang mereka bahagia dan yang lainnya. Tapi itu ternyata salah. Justru riset orang Barat sendiri itu mengatakan kebanyakan orang Barat itu justru hidup dalam tekanan, ya, tidak merasakan kebahagiaan. Oleh karenanya banyak kasus pembunuhan, kasus pencurian, kasus yang lainnya itu, ya, dilakukan di daerah-daerah Barat, ya, orang-orang Barat. Itu menunjukkan, ya, kebahagiaan itu bukan dilihat dari materi. Betapa banyak orang yang jabatannya sudah tinggi, dia mau apa dari kenikmatan dunia dia bisa beli, ya, tapi ternyata dia tidak merasakan kebahagiaan. Oleh karenanya para ulama, ya, mereka mengatakan, ya, kalau beberapa orang para ulama mengatakan, lau kanal muluku wa abnaul muluki, seandainya para raja dan mahkota-mahkota raja, putra-putra raja, ya, ya'lamuna ma fihima, ya, seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam hati kami, minas sa'adati, dari kebahagiaan hidup, lah, maka mereka akan merampasnya dari kami, walaupun harus dengan membunuh kami. Artinya para ulama mengatakan, seandainya raja, putra raja itu mengetahui apa yang kita miliki berupa kebahagiaan, ketenangan hidup, ya, kebahagiaan hidup, ya, maka para raja ini akan iri. Ya, mereka akan merampas dari kami kebahagiaan, ketenangan hidup tersebut, walaupun harus dengan pedang-pedang mereka. Ya, para raja, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia punya harta, dia punya, ya, segalanya kenikmatan dunia, ya. Tapi para ulama, dia punya, ya, hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa tawakalnya tinggi kepada Allah, qanaahnya, menerimanya, ya, sangat tinggi, ya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebahagiaan hidup, ya. Kebahagiaan hidup ada di dalam hati, ya. Lihat Fir'aun, kurang apa dia, ya, Allah berikan kekuasaan tapi ternyata, ya, masih mencari sesuatu untuk menjadikan dia bahagia. Lihat Qarun, ya, bagaimana akhir dari kehidupan Qarun dan Fir'aun, yang menunjukkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghinakan mereka, ya. Ini janji yang pertama, Allah akan memberikan kepada dia kebahagiaan hidup. Tapi dengan catatan, tidak harus dengan banyaknya harta, tidak harus dengan tingginya jabatan. Yang kedua, di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Amal soleh yang mereka kerjakan, kata Allah, nanti akan Allah balas semuanya, ya, berlipat-lipat nanti di akhirat. Ya, sekarang kita sholat, Pak, sholat sehari 5 kali, ya, kita puasa, ya, Masya Allah, ya, mungkin di dunianya Allah tidak membalas kecuali sedikit, ya, memang, tapi nanti pahalanya semuanya dicatat oleh Allah dan akan dibalas kebaikan nanti di akhirat, ya. Jangan berpikir saya sholat tapi nggak dapat apa-apa, ya, saya puasa tapi nggak dapat apa-apa, ya, memang Allah tidak membalas di dunia, tapi nanti Allah membalas di akhirat. Kata Umar ibn Khattab, ad-dunya darul amal wala jazaa fiha. Dunia ini tempat untuk beramal, tidak ada balasan. Wal akhirah, sedangkan akhirat darul jaza wala amala fiha. Akhirat adalah tempatnya beramal, tempat membalas dan tidak ada amal lagi. Ya. Jadi orang yang beramal soleh, ya, bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, dan nanti pada hari kiamat semua amal soleh yang dia kerjakan, ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi, ya, jalan kunci untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat apa, Pak? Beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya. Karena di dalam surat Toha,
Dalam surat Thaha Allah menjelaskan, "Wa man a'rada an dzikri." Pernah dengar ayat ini, Pak? "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Ini berpaling dari jalan Allah. Allah perintahkan dia tidak patuhi, Allah larang justru dia langgar larangannya, berpaling dari jalan Allah. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka apa ancaman Allah? Maka baginya ma'isyatan dhanka. Kehidupan yang sempit. Ini sunnatullah. Ini sudah ancaman dari Allah. Orang yang berpaling dari Allah itu pasti kehidupannya sempit, ya. Tidak akan merasakan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Di akhirat kata Allah, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan akan kami bangkitkan dia di akhirat dalam keadaan buta. Maka mereka protes, ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta padahal di dunia kita ya melihat. Allah membalas karena ya hatimu telah membutakan peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dua ayat ini ya dengan tegas, dengan jelas ya menunjukkan kepada kita bahwasannya ya jalan yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat adalah dengan beramal soleh, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ya, kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, kesenangan hidup, tapi dengan bermaksiat kepada Allah, dia melupakan, dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya, dia menerjang kemaksiatan-kemaksiatan, ya maka dia selama-lamanya tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup, tapi justru mendapatkan kesengsaraan hidup. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Poin berikutnya, ya. Tadi secara umum kita jelaskan bahwasannya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah amal soleh secara umum. Tapi di sana para ulama, ya, beberapa para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Ya, di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau menerangkan, menjelaskan bahwasanya di sana ada amalan-amalan terperinci, lebih spesifik lagi, yang menjadi kunci kebahagiaan hidup. Yaitu ada 3. Ada 3 amalan yang secara khusus terperinci. Walaupun secara umum amalan soleh itu ya menjadi sebab untuk meraih kebahagiaan hidup. Masya Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah memberikan kepada kita hujan yang bermanfaat. Tapi suara masih jelas, Pak? Suara masih jelas ya? Masih jelas. Baik. Sampai mana tadi, Bu? Baik, ya. Secara umum amalan soleh itu menjadi kunci, ya, menjadi sebab untuk meraih kebahagiaan hidup. Namun lebih terperinci lagi, ada beberapa amalan khusus, ya, yang menjadi sebab, menjadi kunci untuk mendapatkan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ini kalau 3 amalan ini kita kerjakan, Masya Allah, ya, hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Tapi sulit untuk mengendalikan 3 ini. Ya. Dan ini dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauzi. 3 amalan tersebut yaitu idza u'tiya syakara, apabila diberi nikmat dia bersyukur. Wa idza batuliya sabara, apabila diberi ujian, cobaan dia bersabar. Wa idza aznaba taba wastaghfara, dan apabila dia terjatuh dalam perbuatan dosa dia bertobat dan beristighfar kepada Allah. Kata beliau, wa hadhihi thalath unwanus sa'adah, dan 3 hal ini menjadi tanda kunci kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat.
Tiga amalan tersebut ya kita jabarkan satu persatu. Yang pertama apa Bu tadi Bu? Idza u'tiya syakaro. Apabila mendapatkan nikmat, diberi nikmat, dia bersyukur. Apapun nikmat tersebut, sedikit ya atau banyak, sedang ya cukup atau yang lainnya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Ya kita harus menyadari, kita harus mengakui bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini luar biasa banyaknya. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan nikmat-nikmat yang tidak kita minta sekalipun Allah berikan kepada kita. Ya. Nikmat yang tidak kita minta, entah itu nikmat yang bersifat duniawi, nikmat yang bersifat ukhrawi, Allah berikan kepada kita, tidak kurang-kurang. Oleh karenanya dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kalian mau, ini tantangan Allah, jika kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka sekalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ya. Jangankan nikmat selama hidup kita di dunia, ya. Sehari ini saja, nikmat hari ini saja, ya. Yang Allah berikan kepada kita, bisa kita ngitung, Pak? Nggak bisa. Ya. Udara yang kita hirup, ya. Ini luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, berapa banyak udara yang kita hirup ini. Ya, ini luar biasa. Kesehatan yang Allah berikan, Masya Allah. Ya luar biasa, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, makan, minum, ya bisa duduk dan yang lainnya bisa hadir itu nikmat-nikmat dunia. Belum lagi nikmat akhirat, Masya Allah. Kita bisa pergi ke masjid, bertemu dengan ya saudara-saudara sesama seiman. Ya, nikmat luar biasa. Ya, ini banyak sekali. Ya cuma terkadang ini kita lalai terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, Pak, disebutkan ya 3 nikmat yang kalau 3 nikmat itu diberikan kepada seseorang itu seakan-akan dia itu sudah mendapatkan dunia seluruhnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, saya lupa riwayat dari siapa, Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbi, barang siapa yang bangun pagi, di waktu pagi bangun tidur, dia mendapati badannya itu sehat. Aminan fi sirbi, mendapatkan keamanan, mendapati rasa aman. Mu'afan fi jasadi, mendapati badannya itu sehat. Indahu qutu yaumihi, dia mempunyai makanan yang dia makan di hari itu. Kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan orang yang mendapatkan 3 hal ini itu sudah diberikan oleh Allah dunia seluruhnya. Dan 3 ini kita dapatkan atau tidak, Pak? Dapatkan semuanya. Masya Allah, keamanan, kita dapatkan keamanan. Buktinya apa? Ya, sekarang kita pergi, kita tinggal anak-anak kita di rumah, Pak ya. Ada yang merasa khawatir? Tidak, kita merasa aman. Kita pergi kemana-mana, alhamdulillah merasa aman. Ya di daerah yang aman. Kita mau pergi ke luar kota, mau ke mana, aman. Anak kita tinggal dia bermain kemana, ya aman. Ya, istri kita tinggal di rumah, kita merasa aman. Ya berbeda kalau di daerah-daerah peperangan dan yang lainnya, kita keluar takut. Anak kita pergi sebentar takut, nggak bisa, kita harus jaga terus. Ya ini keamanan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah berikan kita keamanan. Ya. Kemudian yang kedua, jasad yang sehat. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesehatan. Semuanya sehat, buktinya bisa hadir semua di sini. Ya, sehat semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita memiliki makanan yang harus kita makan di hari itu. Pagi sudah tidak mikir lagi, aduh, nanti makan apa tidak. Ya, jangankan stok untuk satu hari satu malam. Stok 1 bulan saja aman, Pak ya. Ada yang mikir, aduh besok ini nggak ada yang dimakan. Ada yang mikir seperti itu, Pak? Nggak ada ya. Semuanya sudah aman, udah ya. Di mana-mana warung dan kita punya uang, artinya kita nggak khawatir.
tentang apa yang harus kita makan. Sekarang kadang kita itu bingung milih makanan apa yang mau kita makan, bukan bingung nggak punya uang untuk beli makanan. Tapi sekarang kita lebih bingung mau milih makan apa. Makan ini kayaknya bosan, makan ini kayaknya ya udah sampai segitunya gitu. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Dan Allah berjanji, ya. Allah berjanji barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Itu luar biasanya rahmat Allah. Kita bersyukur, maka nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Ya, sungguh kalau kalian itu bersyukur, ya, maka akan aku tambah nikmat itu atas kalian. Tapi sekali lagi Pak, ya Bu, syukur ini tidak mudah. Ya, syukur ini tidak mudah. Oleh karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku ini yang bersyukur. Lebih banyak yang tidak bersyukur. Yang bersyukur itu sedikit. Kenapa? Karena bersyukur ini tidak mudah, Pak. Bersyukur itu bagaimana, Pak? Bersyukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah. Kalau sudah mengucapkan alhamdulillah kemudian dia bersyukur, tidak. Kata Imam Ibnul Qayyim, ya, bersyukur ini harus terrealisasi, terwujud 3 hal. 3 hal ini harus diwujudkan sehingga dia benar-benar menjadi hamba yang bersyukur. Kalau 3 salah satu di antaranya ini tidak diwujudkan, tidak diamalkan, ya, maka dia belum menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Apa 3 hal itu, Pak? Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati, ini yang paling pertama. Bagaimana bersyukur dengan hati? Jadi tatkala kita mendapatkan nikmat, ya, Masya Allah, ya. Boleh saya minum, Pak? Saya minum dulu, ini untuk contoh ini. Bismillah, saya minum bismillah. Alhamdulillah, ini nikmat. Ya. Ini nikmat. Air seteguk ini Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Tatkala kita bersyukur, maka hati yang pertama ini harus bersyukur. Hati kita bagaimana bersyukur? Dengan hati, yaitu meyakini, hati ini yakin, mengimani bahwasannya, ya, semua nikmat yang kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari bapak-bapak semuanya, ini bukan ini. Ya, ini panjenengan ini hanya perantara. Ini yang menyediakan ini siapa, Pak? Pak Joko? Ini bukan dari Pak Joko ini. Pak Joko perantara. Yang memberikan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati kita yakin, mengimani semua yang kita miliki, ya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan, ya, bentuk tubuh yang sempurna yang kita dapatkan, ya, harta, jabatan, semua nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang boleh kita sombongkan. Tidak ada yang boleh kita ya bangga-banggakan. Ya, semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya Allah berikan harta, Allah yang memberikan. Orang yang punya jabatan, Allah yang memberikan jabatan. Allah yang memberikan kekuatan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bersyukur dengan hati, yaitu mencintai, selain meyakini bahwasanya yang memberikan adalah Allah, kemudian yang berikutnya dia mencintai yang memberikan rizki tersebut, yang memberikan nikmat tersebut. Jadi hati kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau orang misalnya sukses, dia Masya Allah sawahnya dia panennya bagus, atau orang itu pinter, dia Masya Allah sekolahnya tinggi, pinter S1, S2, S3, punya kekayaan, wah luar biasa. Kemudian dia bangga, iya dong, ya misalnya ya anak pinter, orangnya pinter, tekun dan yang lainnya, oh karena dia ahli dalam hal pertanian, oh dia karena begini. Ini sudah hatinya ini sudah tidak bersyukur. Ya, dia menggantungkan semuanya terhadap dirinya. Maka ini sudah tidak bersyukur. Orang yang bersyukur ini Masya Allah, ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan. Setelah dengan hati, dengan lisan. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Ya, lisannya ini memuja dan memuji ya Rabb yang memberikan nikmat tersebut. Memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala mendapatkan nikmat, ya, yang diucapkan adalah alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, ya. Karena dengan nikmatnya ya sempurna kebaikan ini. Ya. Jadi hatinya Masya Allah, ya, hatinya cinta kepada Allah, mengakui akan besarnya rahmat Allah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, memuja dan memuji Allah. Ini yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga ini yang paling sulit, ya, yang menjadikan manusia itu banyak gagal, ya, untuk bersyukur dengan syukur yang sebenarnya. Ini jatuhnya di yang ketiga ini, yaitu apa? Menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi misalnya, ya, Allah berikan kepada kita kesehatan. Hatinya bersyukur, lisannya bersyukur. Tapi ternyata kesehatan yang dia miliki ternyata justru untuk bermaksiat. Maka ini bukan termasuk orang yang bersyukur, tidak. Nah. Jadi bersyukur menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Ya. Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, gunakan kesehatan, kekuatan tersebut untuk beribadah. Allah berikan kepada kita misalnya uang, ya, gunakan uang tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk sarana, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah berikan kepada kita handphone, ya, handphone adalah nikmat Allah. Maka cara bersyukurnya selain bersyukur dengan hati dan lisan, ya kita harus menggunakan handphone ini untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bersyukur. 3 syarat bersyukur. Ya. Ini kalau 3 ini dilaksanakan, diamalkan, maka dia menjadi hamba-hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah, dan janji Allah la azidannakum. Maka sungguh Allah akan menambah nikmat tersebut kepada kalian. Tapi sulit ya, tidak Pak, 3 ini Pak? Sulit. Ya. Sulit, ya. Tapi di sana, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips, Pak, memberikan tips agar kita ini mudah untuk bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur itu sulit. Ya, Rasulullah memberikan cara bagaimana kita ini bisa menjadi hamba yang mudah untuk bersyukur. Bagaimana caranya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian dalam nikmat dunia, dan janganlah engkau melihat kepada orang yang di atas kalian. Kata Rasulullah, "Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum." Yang demikian itu membuat kamu itu lebih bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Jadi ini tip dari Rasulullah agar kita ini mudah bersyukur. Lihat orang yang ada di bawah kita. Ya, kadang kita punya HP, misalnya kita punya HP, contoh ini. Kita punya HP, ya, HP ini sebenarnya sudah bagus. Ya, sudah bisa WA dan yang lainnya, sudah Android, ya. Ya, kalau kita pengen bersyukur dengan HP ini, kita lihat dong orang-orang yang ada yang nggak punya HP, banyak Pak ya? Atau ada yang punya HP tapi jadul, ya, bisanya untuk telepon dan SMS, minimal telepon doang, ya. Sekarang jarang ditelepon karena sekarang nelponnya pakai kota, gitu ya. Atau punya HP Android tapi ternyata retak, sudah jelek, gitu. Jadi kalau kita lihat itu, ya Masya Allah, Alhamdulillah ya, saya masih punya HP seperti ini. Jangan kita lihat orang yang di atas kita. Kita punya HP ini lumayan, sudah lihatnya situ, wah iPhone berapa gitu kan, wah ini HP-nya
2, wah HP-nya iPhone dan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat orang yang di atas kita, ini seakan-akan nikmat ini yang sudah besar ini seakan-akan jadi remeh, jadi kecil. Jadi kita kurang mensyukuri. Kita punya kendaraan, misalnya kita punya motor, alhamdulillah kita punya motor. Ya, kita lihat orang-orang yang masih banyak orang yang tidak punya motor, punyanya sepeda. Ya, kalau kita lihat, wah temennya itu punya mobil, itu punya truk, itu punya apa. Jadi kita kurang bersyukur dengan nikmat motor yang Allah berikan. Ya. Bahkan tatkala kita pun lagi diuji, misalnya kita sakitnya misalnya sakit gemberbek gitu ya. Kita ini bisa bersyukur dengan si sakit gemberbek tersebut kalau kita lihat orang-orang yang sakitnya lebih parah. Alhamdulillah saya cuma gemberbek ya. Ternyata itu sakitnya lebih parah gitu ya. Lebih parah ya. Gemberbek paling 2-3 hari, alhamdulillah insyaallah. Jadi kita bersyukur. Tapi kalau kita lihat orang yang di atas kita nggak akan bersyukur. Makanya tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ya hendaknya melihat kepada orang yang ada di bawah kita, ya orang yang ada di bawah kita. Makanya di antara hal yang dapat melembutkan hati, itu kita bergaul dengan orang-orang miskin, ya bergaul dengan orang-orang miskin, ya bergaul dengan orang-orang anak-anak yatim. Kalau kita bergaul dengan mereka, masya Allah, hati kita ini jadi lembut, ya. Kita ini merasa bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa banyaknya, gitu. Ini yang pertama. Ini baru yang pertama, Pak ya. Alhamdulillah bisa panjang ya. Taib. Yang pertama yaitu bersyukur tatkala mendapatkan nikmat. Yang kedua apa, Pak? Taib. Wa idza betuliya sabara, dan apabila diuji, diberikan cobaan, musibah, maka dia bersabar. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Ini ketetapan Allah bagi semua hambanya di dunia. Itu pasti kita akan mendapatkan nikmat. Di satu sisi kita akan mendapatkan musibah. Nggak ada yang mendapatkan nikmat terus, nggak pernah diuji, nggak ada. Sebaliknya nggak ada orang yang diuji terus nggak pernah mendapatkan nikmat, nggak ada. Antara nikmat dan musibah itu sudah sunnatullah yang pasti diterima oleh manusia selama hidup di dunia. Jadi tatkala mendapatkan nikmat dia bersyukur, tatkala mendapatkan musibah dia bersabar. Semua akan mendapatkan musibah. Ya, orang mukmin, orang kafir, orang yang rajin beribadah, orang yang malas beribadah, semua mendapatkan musibah. Bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya, orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa, bedanya menyikapi musibah tersebut. Kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa menjadikan musibah yang hakikatnya, yang rasanya itu harusnya pahit, ya, tapi dia rubah menjadi sesuatu yang membahagiakan, menyejukkan hati dia. Dia mendapatkan musibah, tapi dijadikan musibah itu menjadi penyejuk hatinya, menjadi sebab kebahagiaan dia. Bagaimana caranya? Dia bersabar. Dan inilah rahasia. Ini rahasia. Kenapa kok sabar ini menjadi kunci kebahagiaan? Loh, sabar kok menjadi kunci kebahagiaan? Kan orang sabar itu kan diberi cobaan. Orang diberi musibah, cobaan kok menjadi kunci kebahagiaan? Rahasianya karena orang yang mendapatkan musibah, cobaan, ya, kemudian dia bersabar, maka ini menjadi sebab, ya, diampuninya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi di balik musibah tersebut ada hikmah yang besar, yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Oleh karenanya, Pak, tatkala Rasulullah ditanya orang yang paling berat cobaannya di dunia, siapa, Pak? Orang yang paling berat cobaannya di dunia, ya, Rasulullah, para nabi dan rasul. Kelihatannya aneh loh. Ini mereka kan orang para nabi dan rasul, orang pilihan Allah. Tapi kenapa ujiannya lebih berat? Ya, kenapa bukan orang-orang kafir? Kenapa bukan orang-orang yang keimanannya rendah dan yang lainnya? Ini rahasia Allah. Ya,
Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asaddu balaan, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling banyak ujiannya, yang paling berat ujiannya? Rasulullah mengatakan al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang semisal para nabi, orang semisal para nabi. Kemudian kata beliau, fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin besar, semakin tinggi keimanannya, maka semakin besar pula ujiannya. Tapi kalau keimanannya itu tipis, kecil, maka ujiannya pun kecil. Seperti kita, Pak, ya, ujian-ujian itu untuk menaikkan derajat. Allah ingin mengangkat derajat seseorang. Sekarang saya tanya, ujian SD sama ujian SMA, susah mana, Pak? Susah SMA. Kan SD itu diberikan ujian sesuai dengan kemampuan dia, ringan. Anak SMA lebih berat, ya, karena kemampuannya lebih besar, lebih tinggi. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian ini sesuai dengan keimanan. Keimanannya kecil, Allah berikan sesuai dengan keimanannya, karena Allah tidak menguji di batas kemampuan seseorang. Tapi kalau orang itu keimanannya besar, ujiannya lebih besar. Ujian tersebut bukan untuk menghinakan, tapi untuk mengangkat derajat. Oleh karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna idzamal jazai ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan Allah sesuai dengan besarnya ujian. Semakin besar ujiannya, maka balasan pahalanya lebih besar. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Dan Allah itu kalau mencintai seseorang, Allah itu akan berikan ujian kepada dia. Kalau Allah cinta, justru Allah akan berikan ujian. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut. Kemudian apabila dia ridha, maka Allah akan meridhai dia. Kalau dia murka, maka Allah akan murka kepada dia. Jadi ya, ini rahasia kenapa mendapatkan musibah itu justru mengangkat derajatnya, ya, menjadikan sebab bahagianya dia, ya, karena di balik musibah itu banyak hikmah, banyak kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan. Allah angkat derajatnya, ya, Allah tinggikan levelnya, Allah hapuskan dosanya. Jangankan musibah yang besar, Pak, dalam sebuah hadis, ya, mayusibul mu'mina, ya, tidaklah menimpa seorang muslim satu duri yang menancap di kaki. Kita nginjak duri kecil, kecuali dengan musibah tersebut Allah akan menghapuskan dosanya, ya. Ini kalau orang yang bersabar. Tapi kalau tidak bersabar, dia sudah mendapatkan musibah, tambah mendapatkan murka dari Allah. Tapi kalau orang bersabar, ya, dia mendapatkan musibah pahit, tapi di balik rasa pahit itu dia mendapatkan banyak pahala, banyak kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mendapatkan musibah kemudian dia tidak sabar, maka dia rugi di atas kerugian, sengsara di atas kesengsaraan. Tapi kalau orang mendapatkan musibah kemudian dia bersabar, maka dia akan mendapatkan, ya, kebahagiaan. Jadi kunci yang kedua yaitu bersabar tatkala mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu poin yang penting. Kadang ini kita, ya, salah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya kesabaran itu, sabar itu kapan dilihat? Sabar itu dilihat, kata Rasulullah, as-sabru inda sudmatil ula. Sabar itu dilihat oleh Allah tatkala pertama kali pas kena musibah. Contoh, Pak, musibah misalnya, musibah apa sih, Pak? Misalnya, wa na'udzubillah, misalnya apa, Pak, musibah? Sakit, ya, sakit misalnya, jatuh kakinya patah, wa na'udzubillah. Nah, kemudian tatkala jatuh kakinya sakit itu dia tuh marah-marah, dia pokoknya marah-marah, nyalahkan siapa, pokoknya marah-marah, dia mulutnya sudah caci maki, pokoknya marah-marah, mengeluh tatkala jatuh sakit itu, ya. Walaupun nanti setelah 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 1 bulan dia sudahlah, sabarlah, sudahlah, diterima. Ini bukan sabar. Sabar itu dilihat pertama kali mendapatkan musibah, cobaan. Kalau sudah berlalu seminggu 2 minggu itu sudah bukan sabar, itu terpaksa itu.
Ya itu sudah, ya memang kondisinya sebenarnya terpaksa sudah. Misalnya wa naudzubillah motornya hilang, tatkala hilang itu dia bingung, mulutnya itu masya Allah dia caci maki, dia tidak ridho kepada Allah, dia marah kepada Allah, dia marah kepada orang-orang, dia banting apa-apanya. Dia cari sudah beberapa hari, seminggu 2 minggu dia cari nggak dapat, ya dia lapor polisi nggak kembali, akhirnya dia ya sudahlah sabar aja lah, sudah hilang. Itu bukan sabar, itu terpaksa, ya terpaksa dengan keadaan, itu bukan sabar. Ya sabar itu kata Rasulullah indasil matil. Jadi pertama kali mendapatkan musibah, jatuh ya sudah, ya sabar. Sabar itu apa? Sabar itu ya menahan diri, ya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Menahan anggota badan, menahan hati, menahan lisan. Jadi orang sabar itu, ya, dia dikatakan sabar, ya, kalau lisannya ini tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, ya, hatinya tidak suudzon kepada Allah, tangannya, kakinya tidak robek, tidak nendang, tidak mukul, tidak banting. Ini sabar, ya. Tapi kalau mulutnya mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tangannya dia merobek baju, membanting, ya, kakinya menendang dan yang lainnya, maka ini sudah tidak termasuk sabar. Jadi sabar itu menahan diri, ya, tatkala mendapatkan musibah untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tingkatan orang yang mendapatkan musibah ini Pak ada 4. Ya, ada 4 disebutkan oleh para ulama. Ada 4, ini kita mulai yang paling bawah, paling atas Pak. Yang paling bawah ini paling jelek. Ini yang dilarang oleh Allah, yaitu murka. Dapat musibah dia murka. Ya, murka artinya tidak sabar, ini haram, ya. Yang kedua, dia bersabar. Ini tingkatan di atasnya, bersabar. Ini wajib, bersabar ini wajib. Ini minimal kita harus bersabar. Bersabar itu hatinya, ya, dia sebenarnya tidak ingin terjadi, ya. Hatinya tidak menerima, dia tidak ingin terjadi musibah tersebut. Tapi dia tahan lisannya, dia tahan badannya, dia tahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini bersabar, ini wajib. Tingkatan di atasnya lebih baik daripada sabar, yaitu apa Pak? Ridho ini beda dengan sabar. Kalau sabar itu hatinya masih jengkel, masih tidak menerima dengan musibah tersebut, tapi dia tahan dirinya, tahan bismillah, tidak marah, bismillah, tidak mencaci maki. Tapi hatinya ini sakit, tidak ingin musibah tersebut terjadi. Tapi kalau ridho itu dia, ya sudah, hatinya biasa saja, ya sudahlah, ya sudah, ridho. Jadi hatinya itu, ya, menerima, ya. Adanya musibah dengan tidak adanya musibah itu sama saja, rasanya sama saja. HP-nya hilang, ya sudahlah, HP-nya hilang, ya sudah. Ya udah, ridho itu ketentuan Allah, sudah. Ini ridho, tingkatannya di atas sabar. Tapi ridho ini tidak wajib karena susah. Kalau diwajibkan banyak orang yang berdosa nanti kalau tidak bisa. Jadi ridho ini sunnah, ya. Tapi minimalnya wajibnya itu sabar. Kalau ridho ini, ya, ini bukan wajib karena susah. Tingkatan yang paling utama, yang paling baik apa? Bersyukur. Ini tingkatan para nabi, Rasulullah SAW. Jadi dia dapat musibah, justru bersyukur. Ini tingkatan di atas ridho. Alhamdulillah, ya ada seperti itu Pak. Ya, dapat musibah, alhamdulillah ya Allah. Ya bersyukur karena dia tahu kenikmatan hikmah yang ada di balik musibah tersebut. Oleh karenanya Pak, tatkala mendapatkan musibah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah tatkala tertimpa musibah? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya apapun keadaannya, kita harus senantiasa terus bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini para nabi. Dan syukur ini lebih tidak wajib karena tidak akan bisa, susah. Ini sunnah. Tapi yang pertama adalah, ya, bersabar. Ini yang kedua, yang terakhir. Yang ketiga apa Pak? Apabila terjatuh dalam perbuatan dosa maka dia bertaubat. Dan ini juga ini sudah sunnatullah. Orang hidup di dunia, ya, kita semuanya ini akan pasti terjatuh dalam perbuatan
dosa, siapapun dia. Ya. Orang sebesar apapun keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah, pasti suatu saat dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya. Nah, orang yang bahagia yaitu orang yang tatkala jatuh dalam perbuatan dosa, dia segera kembali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan, Pak, ya, ada dosa-dosa, perbuatan dosa yang dengan dosa tersebut justru memasukkan seseorang ke dalam surga. Perbuatan dosa, tapi dosa tersebut justru memasukkan orang ke dalam surga. Dan ada ibadah, amalan soleh, tapi justru amalan soleh tersebut menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ini dikatakan oleh para ulama. Bagaimana bisa? Ya, para ulama menjelaskan perbuatan dosa yang memasukkan seseorang ke dalam surga, yaitu perbuatan dosa. Kemudian perbuatan dosa tersebut membuat dia itu tidak nyaman, membuat dia itu takut, membuat dia itu resah, membuat dia itu gelisah, ya. Dia terpikir terus dengan perbuatan dosa tersebut, dia khawatir, ya. Ya. Jadi satu perbuatan dosa itu membuat dia, Masya Allah, dia merasa bersalah dan yang lainnya. Ya. Dia mohon ampun kepada Allah, membuat dia itu takut. Ini luar biasa. Satu perbuatan dosa menjadikan dia itu baik, ya, menjadikan dia itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, dengan perbuatan dosa tersebut, Allah memasukkan dia ke dalam surga. Tapi ya ada amalan soleh yang justru memasukkan dia ke dalam neraka. Bagaimana? Yaitu amalan soleh yang dia lakukan justru membuat dia itu sombong. Membuat dia itu ujub, merasa hebat, merasa merasa besar, merasa tinggi, merasa dia itu orang baik, orang soleh dan yang lainnya. Ya, justru amalan soleh itu melalaikan dia, menjerumuskan dia ya ke dalam kemaksiatan yang besar, yaitu ujub, sombong dan yang lainnya, sehingga amalan soleh tersebut menjadi sebab ya dia masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena tatkala kita berbuat dosa, ya, maka segera mohon ampun kepada Allah. Dan Allah menjelaskan di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis qudsi, di dalam banyak hadis Nabi juga SAW menjelaskan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah dengan taubat. Selama belum selesai batas waktu bertaubat. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah dengan taubat yang nasuha. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Jadi tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Terkadang kita mikir, apa iya dosa saya sudah terlanjur banyak, saya sudah terlanjur menjadi orang jelek, ya nggak bisa diampuni oleh Allah. Tidak boleh. Justru ini dosa besar. Karena ini merasa putus harapan. Ini dosa besar. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu menghapuskan dosa. Di dalam hadits qudsi Allah mengatakan, ya bena Adam, lau dunubuka ana as-sama. Seandainya dosamu itu sudah sampai ke langit, bumi sudah tidak lagi mampu untuk menampung dosamu, sudah banyak sekali dosamu, ya. Summastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ya, astaghfirlaka, maka saya akan memberikan ampunan kepada aghfirlaka, maka aku akan mengampunimu. Wala ubali, saya tidak peduli seberapa banyak, seberapa besar dosamu. Kalau kamu mohon ampun, saya ampuni. Ya, ya ibadi, kata Allah, ya, seandainya dosamu itu sudah sebesar langit dan bumi, ya, maka ketahuilah ya ampunanku itu juga sebesar langit dan bumi. Jadi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat dosa, maka segera kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Mohon maaf sekali lagi, ya ini dadakan, ya. Materi dadakan, ya apa yang diucapkan, ya. Ya semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.